Seharian bisa jalan-jalan kemana aja ya di Seoul. Pertama kami ke Gyeongbokgung Palace, di sana kami menyewa hanbok, jalan-jalan mengeliling istana. Asli istananya itu gede banget, nyobain gojori dan gomtang, terus ke kampung tradisional Hanok-bokjeon Village yang gak jauh dari Palace. Malamnya kami ke Dongdaemun dan Gwangjang Market, mampir sebentar di DDP dan Hangen Jimun Gate. Terakhir kami nyobain best fried chickennya Korea, BHC Fried Chicken. Kembali lagi bersama Recorded by D. Dalam channel ini aku berbagi pengalamanku seputar pergi-pergi, jalan-jalan, dan jajan-jajan. Halo, assalamualaikum dan apa kabar? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat. Selamat pagi, masih dari kota Seoul. Pagi ini kami mau sewa hanbok sebelum masuk ke Gyeongbokgung Palace. Nah, di sini tuh banyak banget yang nyewain hanbok, dan pilihanku jatuh pada Daehan Hanbok. Tempatnya itu ada di lantai 2, jadi kami naik tangga dulu nih. Kami dapat referensinya dari IG dan reviewnya bagus-bagus. Staff di sini tuh ramah-ramah dan helpful banget karena kami sewanya onsite. Jadi begitu sampai, kami dijelasin dulu bagaimana sistem penyewaan hanbok di sini. Untuk pembayarannya bisa cash atau dengan kartu kredit. Dipilih dulu. Ada yang reguler, ada yang normal, ada yang premium. Ini size-nya ya, normal, full day. Yang di atas itu yang premium. Ini juga premium. Pakai kurungan ayam. Ya, nanti dibantuin di sana. Nanti, iya sama mbaknya. Atasnya diambil aja. Pilih aja. Oke, tadi makanya itu dibantuin. Dalamnya ini ada kurungan ayam tuh. Celananya masih bisa dipakai. Nah, oke. Ready, dan mereka juga punya locker di atas. Ini free. 2 jam 18.000 won. Ini kamar gantinya guys. Di dalam tuh dibantuin cara makainya. Jadi ini guys, lokernya di lantai 4 ya. Jadi kita naik tangga. Kalau naik tangga tuh harus diangkat truknya ya. Ini tas-tasnya, mereka bisa terima dandan rambut juga di sini tuh ada headpiece. Ini yang free ya, handbag, headpiece itu free. Oke, shall we go? Ini free. Gimana, cantik kan? Kita lewat dalam guys. Gak lewat depan tadi, aku pikir lewat depan. Oh, ini ternyata ada juga. Sayang, Adele sama Ernest gak ikutan nyewahan. Padahal menurut perasaanku kok kayaknya gak sah ya ke show tapi gak nyewahan. Kayak gak ada kenang-kenangan pakai busana tradisionalnya gitu. Jadi nyewahan book di show itu buatku wajib. Kami juga menemukan banyak toko souvenir di sepanjang jalan menuju ke Palace. Guys, ini pintu masuknya. Tadi habis nyebrang jalan. Pertama kali nyangkut untuk foto-foto dulu tuh di sini. Ini dekat pintu masuk dan pas banget bunga sakuranya lagi pada mekar. Masuk Palace dari pintu samping, ini pemandangannya. Tadi kita habis foto dari pintu masuk samping ya, ada bunga sakuranya di sana. Kami kemari naik subway dari Seoul Station, turun di Gyeongbokgung Palace, keluar dari exit 4 Jeongwadai. Nah, kalau keluar dari exit 5 langsung kemari. Keluar line 5 ternyata langsung keluar dari sini. Tapi nggak bisa nyewa baju, harus keluar dulu. Nyewa bajunya keluar dulu. Iya. Tepat di samping National Palace Museum Korea. Panas. Harus angkat rok. Kami nggak masuk ke dalam ya guys, karena kami memang nggak punya banyak waktu untuk eksplor museum. Walaupun mataharinya tidak terlalu terik, tapi kelembabannya sangat tinggi. Dengan baju satin yang kupakai ini, jadi semakin lekap kegerahan. Adele dan Ernest harus beli tiket untuk masuk. Tempat beli tiketnya di sana. Banyak banget di sini, ramai banget. Sebelum memasuki gerbang yang di depan ini, pengunjung yang tidak mengenakan hanbok harus membeli tiket. Harga tiket pengunjung dewasa 3.000 won atau sekitar 36.000 rupiah. Masuk guys ke dalam. Cuman ini
Aduh, ribet banget guys. Harus ngangkat rok ini masuknya. Buanku banyak ternyata. Istana Gyeongbokgung merupakan istana yang paling bersejarah dan paling ikonik di Seoul. Merupakan istana terbesar dari 5 istana besar yang dibangun oleh dinasti Joseon. Berada di sebelah utara kota Seoul, aslinya didirikan pada tahun 1394. Sempat hancur saat invasi Jepang dan dibangun kembali pada tahun 1860-an. Dengan 330 komplek bangunan dan 5.792 kamar. Berdiri di atas tanah seluas 410.000 meter persegi, istana ini menjadi simbol keagungan kerajaan dan rakyat Korea. Istana ini sering menjadi tempat syuting banyak drama Korea. Ada Tears of the Dragon, Empress Myeongseong, Ladies of the Palace, Love in the Moonlight, dan banyak lagi. Aku sudah 3 kali ke Seoul dan tidak pernah melewatkan untuk mengunjungi istana ini. Terus terang, aku masih mengagumi ketekunan para arkeolog untuk mengembalikan bentuk asli istana, hingga bisa kami nikmati seperti bentuk yang sekarang ini. Nggak heran istana ini menjadi destinasi wisata utama di Seoul. Bisa mengenakan hanbok, berjalan-jalan di istana yang luas dan megah dari masa lalu, dengan latar belakang pemandangan alam yang indah. Kemegahan di masa lalu itu terasa nyata di tengah kehidupan yang modern. Sungguh sebuah pengalaman wisata budaya dan sejarah yang tidak boleh dilewatkan saat mengunjungi kota Seoul. Buat teman-teman yang bercita-cita pengen kemari, aku doakan ya segera menyusul. Yang ada di tengah tadi ternyata bisa masuk dari belakang. Lantai-lantainya terbuat dari batu. Wow, very good. Di sisi sebelah kiri nih aku ambil gambarnya. Sekarang aku udah di bagian depan nih. Langit-langitnya tinggi banget. Singgasana Raja. Sebelum makan siang, kami kembali ke Daehan Hanbok mengembalikan hanbok yang kami sewa. Langsung ke lantai 5, di sana ada tempat ganti dan tempat mereka mencuci hanbok yang telah disewa. Masih belum jauh dari area penyewaan hanbok, kami langsung makan siang karena sudah kelaparan. Di sini nih tempat kami makan di Najuso Najugomtang. Kata Ernest ini kimchi yang paling gak enak. Katanya tuh asin banget, tapi menurut Adele ini namanya gojori. Kimchi yang belum lama difermentasi atau fresh kimchi. Menurut Adele, makannya memang gak boleh sendirian, harus sama beefnya yang rasanya plain ini. Soalnya ini tuh, mereka kan kalau setiap musim dingin, mereka mulai bikin kimchi baru buat tahun ke depan. Nah, setelah mereka selesai bikin, keluarga itu setiap selesai bikin kimchi, mereka ngerebus samgyeopsal, perut babi, direbus doang, plain, dipotong-potong kayak gini, makannya bareng ini. Ini semua yang kita pesan. Selain beef platter, ada sup daging yang sudah langsung dicampur dengan nasi. Cuma Lia yang pesen mie soba dingin. Nah, behnya aku nyobain mie soba. Boleh minta sendok dan tadi belum dapat sendok. Mie-nya tuh dingin, enak, seger. Cobain supnya. Porsinya tuh gede banget. Segini. Mau cobain kimchi yang tadi dikata asin itu sama Ernest. Beefnya ini yang banyak lemaknya guys, pasti lebih juicy dan lebih enak. Guys, cobain guys. Enak. Beneran enak. Supnya beneran bening ya. Beneran kaldu. Kuahnya udah ada minyaknya sama sekali. Ya, enak. Gomtang sendiri adalah sup daging sapi khas Korea. Makan di sini kami berempat habis 81.000 won. Ya kalau di kurs dalam rupiah kami habis 240 ribuan per orang. Tujuan kami berikutnya ke Hanok Bukchon Village. Lokasinya tidak jauh dari Gyeongbokgung Palace. Jaraknya sekitar 1,1 km. Kalau jalan kaki bisa ditempuh dalam waktu 13 menit. Tapi karena kami sudah kecapean keliling Palace, jadi kami naik subway. Turun di Eonggok Station, exit 2. Begitu keluar dari tangga, langsung nemu tunjuk arah ke Bukchon Hanok Village. Tinggal ngikutin aja.
ketemu sama burung dara. Kok bisa ya dia jalan-jalan di tengah keramaian? Di Korea tuh lebih viral ini. Selain beberapa coffee shop, banyak penjual souvenir. Penyewaan hanbok juga ada. Informasi jam bukanya dari jam 10 pagi sampai jam 5 sore. Karena masih merupakan area residensial, jadi setiap pengunjung dihimbau untuk menghargai warga setempat. Salfok lagi sama penjual souvenir. Beberapa ada yang sama dengan yang di Hongdae Night Market, tapi di sini harganya lebih mahal. Di Hanok Bukchon ini kami bisa menikmati suasana tradisional Korea, merasakan kehidupan sehari-hari masyarakat Korea pada zaman dahulu melalui rumah-rumah tradisional Hanok yang masih terawat dengan baik. Menurut sejarahnya, kampung ini menjadi tempat tinggal para pejabat dan anggota keluarga kerajaan dinasti Joseon. Terletak di antara istana Gyeongbuk dan Changdeok. Setiap sudutnya sangat instagramable. Tapi sayang, siang ini banyak banget pengunjungnya. Jadi susah cari spot yang agak sepi untuk foto-foto. Nah, kami sudah sampai nih di gang yang paling instagramable. Kita mau foto di jalanan. Ini tuh bisa lihat sendiri kan, gangnya tuh penuh banget. Jadi kita nggak bisa foto. Banyak banget turisnya. Selamat malam, kami mau jalan-jalan di Dongdaemun Night Market. Kami kemarin naik subway dan turun di Dongdaemun History and Cultural Park Station. Begitu keluar dari station, kami langsung disambut dengan Dongdaemun Design Plaza yang menjadi salah satu landmark di kota Seoul. Desainnya neo-futuristik dengan bentuk struktur yang kuat dan melengkung. Dibangun di atas tanah bekas Dongdaemun Stadion, plaza ini menjadi pusat industri desain, mode, taman bersejarah, dan budaya. Fasad eksteriornya terdiri dari 45.000 panel aluminium yang akan menyala sesuai kebutuhan pada malam hari, seperti saat ini. Plat-plat aluminiumnya berubah jadi seperti layar raksasa. Yang bikin heran, dari mana ya dia nembak proyektornya? Ternyata dari sini guys, multimedia proyektornya bekerja. Plaza ini juga sering menjadi lokasi pameran hingga syuting drakor seperti Vicenza, Melancholia, dan Donna. Kembali ke tujuan kami untuk ke Dongdaemun Night Market. Sebetulnya kami kemari mau cari souvenir untuk oleh-oleh, tapi yang kami temui kok malah toko grosiran kayak di Tanah Abang ya. Atau mungkin kami yang nggak tahu tempat souvenirnya ada di sebelah mana. Jadinya kami cuma nganterin Ernest beli koper. Dia kebanyakan beli oleh-oleh di Lotte, jadi kopernya udah nggak cukup lagi. Untungnya ada Adele yang sedikit-sedikit ngerti bahasa Korea, jadi kami bisa nawar. Lumayan turunnya bisa sampai 50%. Beberapa street food masih buka, tapi kami tidak ingin makan street food yang di sini. Katanya Ernest punya rekomendasi street food yang lebih hype di daerah sini. Sebelum kami sampai ke area street foodnya, kami mampir di Hongin Jimun Gate. Gerbang timur tembok kota Seoul. Keren banget, gerbang kuno yang antik ini masih berdiri kokoh di tengah kota Seoul yang modern. Menurut keterangan di sini, Hongin Jimun Gate aslinya dibangun pada tahun 1398 oleh Raja Taejo. Dan gerbang yang aku lihat saat ini merupakan versi pembangunan kembali pada tahun 1869, pada tahun ke-6 masa pemerintahan Raja Gojong. Nah, ini street food yang Ernest maksudkan, ada di Gwangjang Market. Baru jam 9 waktu Korea, tapi udah pada tutup. Dari Hongin Jimun Gate, kami jalan kaki kemari sekitar 13 menit. Nah, di sini tuh kami ketemu sama Twisted Donut yang lagi viral banget. Lihat aja nih antriannya. Tapi kami nggak nyobain karena nggak mau makan tepung-tepungan. Maunya sih yang real food gitu. Dan karena kami juga takut makan yang nggak halal di sini, jadi kami balik kanan. Apalagi Adele sudah mupeng banget pengen makan BHC. Untungnya kami menemukan BHC di dekat DDP. BHC-nya ada di lantai 2. Lantai satunya ada Grand Samarkand, restoran Uzbekistan yang halal. Dari Gwangjang Market kami jalan kaki lagi kemari sekitar 1 km. Jadi wajar kalau dia kecapean. Jadi dia berhenti dulu sebelum naik tangga. Ternyata di dalamnya masih rame dan kami dapat meja di pojok paling belakang. Jadi yang pertama aku cobain adalah cheese ball ini. Walaupun masih panas, aku bikin juga nih. Masih panas.
Rasa tepungnya tuh agak manis. Cheese-nya juga manis. Ayamnya udah datang, yang kita pesan sebagian udah kita makan karena kita udah kelaparan. Lain ayamnya nih. Yang pertama ayam yang ditaburin keju. Kulitnya, ini bagian yang paling enak. Masih panas. Masih panas, enak, manis-manis, crispy, nggak terlalu asin, gurih ini rasanya. BHC chicken, the best fried chicken in Korea, kata ada. Enak ya. Machiso. Dua-duanya. Tapi memang ini enak, gua nggak bohong. Makan malam di BHC menjadi penutup yang sempurna jalan-jalan kami seharian di kota Seoul. Dipastikan kami akan tidur nyenyak malam ini. Terima kasih sudah menonton dan semoga video ini bisa menjadi referensi teman-teman yang mau jalan-jalan ke Seoul. Dan sampai bertemu lagi di video-videoku yang lain. Bye-bye.